Peran gereja bagi perkembanganku. Anak-anak sekalian, kita sudah mempelajari tentang peran keluarga, teman, dan sekolah bagi perkembangan diri. Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh gereja bagi perkembangan diri kita. Lingkungan sosial yang tak kalah pentingnya dalam pengembangan diri remaja adalah lingkungan jemaat beriman atau gereja. Gereja sebagai lingkungan sosial mempunyai corak khas, yaitu dimensi iman yang lebih menonjol dibandingkan lingkungan sosial lainnya. Tetapi tidak berarti bahwa dimensi-dimensi kemanusiaan lainnya tidak terlibat di dalamnya. Pelayanan-pelayanan yang ada dalam gereja pada dasarnya merupakan wadah dan sarana umat untuk mengenal dan memperluas wawasan pengetahuan iman, menghayati, merayakan, dan mewujudkan iman. Hal itu hanya mungkin terjadi melalui interaksi dengan pribadi anggota gereja dan keterlibatan aktif dalam berbagai pelayanan yang ada dalam gereja. Kita akan mendasari pelajaran ini dengan teks kitab suci, yakni nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dan Titus tentang bagaimana kita berelasi dengan sesama anggota jemaat. Harapan Paulus kepada Timotius, Titus, serta jemaatnya sesungguhnya dapat diterapkan bagi gereja sekarang ini. Hidup anggota gereja diharapkan mampu memberi pengaruh yang baik bagi kehidupan semua orang, sehingga hidup masyarakat kita makin sesuai dengan kehendak Allah. Perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Tiap paroki biasanya mempunyai berbagai wadah kegiatan gereja. Ada yang sama, ada yang berbeda. Pelayanan itu berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan iman, melatih penghayatan iman, dan mewujudkan iman, sehingga iman makin berkembang. 2. Beberapa contoh wadah kegiatan gereja. Legio Mariae, yang artinya Legium, pasukan tentara Maria. Mereka bagaikan tentara, setiap seminggu sekali berkumpul untuk berdoa bersama, lalu mendapatkan penugasan dan melaporkan pelaksanaannya pada minggu berikutnya. Melalui Legio Maria, kita bisa berlatih disiplin melaksanakan tugas. B. Lektor, yang bertugas untuk membaca kitab suci saat perayaan Ekaristi. Mereka beruntung sudah mengetahui dan memahami bacaan kitab suci sebelum Ekaristi dilaksanakan. C. Anak misioner. Mereka berlatih menjadi anak-anak yang siap diutus dan terbiasa dengan doa dan derma. D. Putra-putri altar atau misdinar. Mereka membantu imam dalam perayaan Ekaristi. E. Kegiatan lainnya, perayaan Ekaristi, bakti sosial, pendalaman Alkitab, remaja Katolik, orang muda Katolik, dan sebagainya. 3. Pelayanan dan kegiatan gereja itu besar sekali manfaatnya. Misalnya, melatih menjadi orang yang percaya diri, melatih menjadi pemimpin, melatih berorganisasi, dan terutama mengembangkan iman. 4. Pribadi-pribadi yang ada dalam gereja bisa menjadi teladan yang baik dalam pengembangan diri kalian, kesetiaan, pengorbanan waktu, dan tenaga, dan pelayanan mereka yang tanpa pamrih bisa menjadi nilai-nilai yang baik untuk diteladani. 5. Oleh karena itu, iman dan dirimu akan berkembang bukan dengan cara hanya mengetahui, tapi yang paling baik adalah terlibat di dalamnya. Kutipan-kutipan kitab suci berikut ini memberikan pesan supaya setiap anggota gereja mempunyai kehidupan iman yang unggul dan dapat diteladani, sehingga dapat ikut serta mengembangkan iman anggota-anggotanya. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, bab 4, ayat 7b sampai ke 16, dalam suratnya kepada Timotius. Santo Paulus menasihati Timotius dan umatnya, agar iman mereka semakin berkembang, kuat, serta mampu menjadi teladan bagi sesamanya. Apa yang dapat kita lakukan agar iman terus bertumbuh? A. Melatih diri beribadat. B. Selaras perkataan dan perbuatan. C. Penuh kasih. D. Setia. E. Hidup dalam kesucian. F. Rajin membaca kitab suci. Paulus juga menegaskan bahwa hidup keagamaan yang baik harus dimiliki semua orang, baik tua maupun muda. Semua latihan dan kebiasaan tersebut perlu dilakukan dengan tekun, karena akan berguna bukan hanya untuk diri sendiri, tapi berguna juga menyelamatkan orang lain. Surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 2, ayat 1-10. Hal serupa dikatakan Paulus kepada Titus.
Paulus berharap hidup murid-murid Kristus diwarnai dengan ciri-ciri berikut. Kaum laki-laki dewasa hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. B. Kaum perempuan hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. C. Orang-orang muda harus belajar menguasai diri, mampu menjadi teladan dalam berbuat baik, jujur, dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela. Semua umat Katolik dipanggil menjadi pribadi yang mampu memberi pengaruh yang baik bagi sesama, agar dapat membantu mengembangkan hidup sesamanya menjadi lebih baik. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Amin.